COS atau change over switch. Selamat datang di Trikal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengetahui fungsi dari COS atau change over switch. Nah, change over switch ini tuh biasanya digunakan untuk mengganti input supply tegangan. Misalnya kita memiliki dua sumber tegangan ya, yang kita akan gunakan sebagai daya yang akan menuju ke rumah. Kita awali dari definisi change over switch. Jadi change over switch ini adalah alat listrik yang digunakan untuk memindahkan daya listrik ke sumber tegangan dari PLN, dan sebelah kanan ini kalian bisa gunakan untuk sumber tegangan baik dari genset ataupun inverter. Dan untuk fungsinya kalian bisa menggunakan kedua sumber tegangan itu secara bergantian. Change over switch ini digunakan misalnya genset sebelah kanan dan PLN sebelah kiri, artinya kita bisa memilih sumber tegangan mana yang kita gunakan. Untuk itu kita pelajari dari jenis-jenis dari COS. Pada umumnya change over switch ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu change over switch manual. Change over switch manual ini akan berfungsi memindahkan daya listrik dioperasikan secara manual. Itu memindahkan tuas ya. Di bagian ini adalah tuas. Tergantung dari sumber tegangan mana atau sumber daya listrik mana yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menentukan atau memberikan indikasi ya. Di atas ini adalah beban yang akan kita gunakan pada rumah ya. Selanjutnya di bagian kiri yaitu sumber tegangan PLN, dan kanan ini adalah genset 220 volt. Untuk tahap ini adalah tahap pengenalan sebelum kita membuat rangkaian penerapan dari change over switch ya. Dan selanjutnya kita akan coba memahami definisi change over switch otomatis ini atau motorized ini akan memindahkan daya listrik dari PLN ataupun genset tanpa kita menggunakan tuas ya. Artinya di dalam change over switch itu sudah ada motor atau sistem elektronik tegangan mana yang akan digunakan. Ya, kurang lebih bayangannya seperti itu ya. Artinya di sini kita nggak akan menggunakan tuas manual untuk menggerakkan pemilihan sumber tegangan mana yang akan digunakan. Dan selanjutnya kita akan memahami tentang gambar dari COS ya. Kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri itu ada gambar dari change over switch itu ya, dan sebelah kanan adalah change over switch manual. Di kesempatan kali ini saya memiliki salah satu change over switch yang mungkin tidak sama dengan kedua contoh gambar yang saya sertakan. Tapi secara fungsi change over switch yang saya miliki kali ini yaitu change over switch manual. Di sini change over switch menggunakan tuas ya. Kemudian kita akan coba lihat dari deskripsi change over switch yang saya miliki kali ini. Untuk maksimal arus yang bisa dilayani oleh change over switch ini maksimal 40 ampere ya. Kemudian di bagian bawah terdapat 4 buah terminal, dan di bagian atas terdapat 4 terminal, namun untuk outputnya hanya 2 ya. Nah, kita bahas mulai dari bagian bawah. Di bagian terminal bawah ada nomor 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan untuk bagian output di change over switch manual ini ada kode 15 ya. Ini adalah kode yang kita gunakan. Nah, untuk nomor 3 dan 7 ini tidak kita gunakan. Di video selanjutnya nanti kita akan membuat rangkaian dua sumber input yang nantinya kita akan pilih menuju satu output. Jadi selanjutnya kita akan memahami prinsip kerja dari COS. Change over switch ini terdiri satu buah tuas ya. Di setiap tuas ini memiliki angka. 3 posisi tuas ini yang kita bisa gunakan. Jika di posisi tengah maka kita sebut posisi dari 0. Artinya sumber tegangan baik dari PLN sebelah kiri ataupun dari genset atau inverter itu tidak terhubung ke output ataupun beban ke rumah ya. Dan selanjutnya jika posisi tuas kita gerakan ke posisi 1, tuas kita arahkan ke bawah seperti ini, maka input PLN jadi sebelah kiri terhubung dari terminal 2. Kalian bisa perhatikan, ini adalah terminal 2 netral akan menuju ke output netral 1, dan
input pasa nomor 6 menuju ke output terminal 5. Semoga sampai sini kalian pahami ya. Jadi untuk dari PLN ada dua kabel yang kita gunakan. Dari netral kita masukkan ke 2, kemudian untuk pasa kita masukkan ke nomor 6. Selanjutnya ketika tuas kita posisikan ke posisi 2 seperti ini. Maka input dari genset ini akan mengalir menuju output. Sedangkan input dari PLN ini akan otomatis terputus ya. Netral ini kita inputkan menuju terminal 4, sedangkan outputnya itu akan terhubung menuju netral terminal 1 output. Untuk pasa yang kita masukkan pada nomor terminal 8 ini akan terhubung pada output terminal 5. Dan mungkin saya akan coba ya menjelaskan skema dari tuas manual ini ya. Secara prinsip kerja kalian udah dapat bayangan. Sekarang saya akan coba jelaskan lagi secara singkat. Untuk tuasnya ada 3 posisi. Ini adalah posisi 0. Untuk posisi 0 ini baik sumber tegangan dari PLN 220 volt tidak ada kontak yang terhubung di dalamnya, baik itu dari sumber PLN ataupun dari sumber genset. Artinya tidak ada sistem integrasi switching di dalamnya itu terhubung. Ketika kalian arahkan seperti ini menunjukkan angka 1 ya. Angka 1 ini sumber tegangan dari PLN, kabel sebelah kiri ini, itu akan masuk ke terminal 2 dan terminal 6. Terminal 2 dan 6 ini akan terhubung langsung menuju output yang menuju ke beban. Selanjutnya ketika tuas ini kita angkat, maka saat ini tuasnya dalam posisi 0. Ketika kita tekan lagi ke atas, maka posisi dari tuas posisi 2. Untuk arah posisi 2, input dari PLN ini akan otomatis terputus ya. Kemudian yang akan terhubung yaitu sumber tegangan yang kita inputkan dari genset netral menuju terminal 4 dan pasa menuju terminal 8. Selanjutnya untuk output dari genset ini akan terhubung ke output terminal 1 dan 5. Untuk outputnya ini sama ya, yang membedakan hanya nomor atau seri terminal dari inputnya saja. Di sini kita menggunakan 2 input yaitu dari PLN kemudian dari genset ataupun inverter. Untuk diagram perencanaan kalian bisa simak di gambar ini. Di diagram perencanaan ini di sebelah kiri atas itu ada sumber input tegangan dari PLN ya 220 volt. Sedangkan di bawahnya ada sumber input tegangan dari genset ataupun inverter ya. Di tengah-tengahnya ini change over switch. Setelah change over switch, maka kita bisa aliri output dari change over switch menuju ke beban ataupun rumah ya. Dan selanjutnya kita akan coba analisa gambar dari pelaksanaan. Nah, di gambar pelaksanaan ini skemanya lebih detail ya. Yang pertama ada kWh meter dan output setiap outputnya baik dari kWh meter ataupun genset ataupun inverter ini ada MCB ya, digunakan sebagai pengaman baik dari kWh meter ataupun dari genset. Selanjutnya, kedua tegangan yang berasal dari PLN ini ataupun dari genset ini kita akan gunakan sebagai input yang menuju ke change over switch. Nah, ketika sampai cause, kita bisa memilih sumber tegangan atau daya listrik mana yang kita akan gunakan menuju ke rumah ataupun beban. Di video selanjutnya kita akan membuat rangkaian dasar ya, atau rangkaian sederhana dari change over switch. Jadi untuk semua barang ataupun peralatan yang saya review, kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada saran dan pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.